Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semuanya dan memberikan limpahan nikmat kepada kita semua. Di antara permasalahan yang banyak ditanyakan menjadi problem yang kita hadapi bersama adalah permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Karena kita semuanya manusia yang hidup membutuhkan sesuatu yang bisa dikonsumsi untuk keberlangsungan hidup kita. Dan salah satunya adalah makanan. Dalam hal ini banyak permasalahan-permasalahan yang menuntut jawaban dalam fikih. Apa hukum mengkonsumsi makanan-makanan yang sebagiannya di zaman dahulu tidak menjadi isu serius dalam fikih. Maka kita akan membahas masalah-masalah tersebut secara terperinci, bagaimana pandangan syariat Islam melalui bidang ilmu fikih yang disebut dengan al-fiqhu an-nawazil atau al-qadaya al-mu'asirah. Dan ini adalah salah satu dari serial ensiklopedi singkat ringkas dalam fikih qadaya al-mu'asirah yang diterbitkan oleh Markaz Tamayyuz. Pembahasan yang pertama adalah al-luhum al-mustawradah, daging-daging impor, daging impor atau disebut juga dengan makanan impor. Walaupun lebih mengarah ke daging-daging, makanan yang jenisnya daging-daging binatang. Jadi apa hukum memakan daging yang diimpor dari negara non-muslim, min ghairi biladil muslimin, dari luar negara-negara kaum muslimin. Salah satu kelebihan kita hidup di masa ini adalah melimpahnya dan mudahnya sarana-sarana transportasi dan komunikasi antara berbagai negara. Sarana untuk kita berpindah maupun mengirim, ekspor impor, sehingga memudahkan proses at-tabadul at-tijari, pertukaran dalam perdagangan antara sesama kaum muslimin maupun antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim dari negara lain. Baik non-muslim ini kitabiyin, mereka dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, maupun selain ahlul kitab. Dan salah satu fakta adalah umat Islam ini hidup dalam keadaan yang sangat lemah dari sisi perekonomian. Ya, cukup bisa dilihat ya fakta bahwa kaum muslimin lemah dari sisi perekonomian. Sehingga salah satu efeknya adalah bersandar kepada negara-negara non-muslim untuk mengimpor makanan dan minumannya. Sumber makanan dan minuman kaum muslimin itu harus diimpor dari negara lain. Salah satu isu utama dalam hal ini adalah daging merah atau daging putih. Ini salah satu istilah saja, intinya daging yang diimpor dari negara non-muslim dalam jumlah yang sangat besar. Dan dalam masalah ini bukan hanya permasalahan dari sisi hubungan antar negara, bukan hanya itu, tetapi juga ada permasalahan-permasalahan syariat yang serius. Diantaranya adalah sulit untuk mengetahui siapa yang menyembelih hewan yang dagingnya diimpor ke negara muslim. Kemudian karena ini diimpor, maka dan itu jumlahnya besar, biasanya melalui proses industri, pabrik penyembelihan yang menggunakan alat-alat modern untuk menggantikan posisi manusia dalam menyembelih binatang-binatang yang dagingnya kita konsumsi sebagai kaum muslimin. Ya, kita konsumsi sebagai kaum muslimin, memakan daging-daging tersebut. Statusnya bagaimana? Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Para fuqaha kontemporer mempelajari permasalahan daging yang diimpor dari negara
non-muslim. Jadi masalahnya bukan masalah apakah boleh memakan daging impor atau tidak, bukan semata-mata karena impornya, bukan juga semata-mata karena non-muslim. Kalau masalahnya bukan daging, tidak membutuhkan sembelihan, karena daging ini jika disembelih dengan tidak benar, masalahnya adalah menjadi haram, ya, menjadi bangkai, dianggap bangkai. Karena al-maitah dalam fikih, bangkai itu bukan binatang yang membusuk, yang mati dengan sendirinya, bukan hanya itu, tetapi semua binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan syar'i. Tidak melalui proses penyembelihan syar'i, min ghairi zakatin syar'iyyah. Jadi walaupun disembelih, tapi jika tidak terpenuhi syarat dzabhun syar'i, tidak terpenuhi sifat penyembelihan yang syar'i, jatuhnya menjadi tetap haram, tetap bangkai. Apalagi jika tidak disembelih. Seperti itu konsepnya. Jadi yang jadi masalah adalah hukum daging. Kalau bukan daging, misalkan tanaman, maka lebih ringan, ya. Walaupun tetap seharusnya negara muslim, kaum muslimin itu kuat juga. Selain mereka kuat dari sisi ilmu tentang syariat, mereka juga harus kuat dari sisi perekonomian. Permasalahan pertama yang perlu kita pahami adalah at-tadhkiyatu syar'iyyah. Sembelihan yang sesuai dengan syariat itu bisa dilakukan dengan salah satu dari cara-cara berikut. Jadi penyembelihan itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah az-zabhu. Az-zabhu istilahnya az-zabah, menyembelih. Tapi ini ada keterangannya, karena an-nahr juga bisa dikatakan az-zabah, penyembelihan, al-aqr juga mirip, ya, artinya mirip semuanya. Yang membedakan adalah kasusnya, bagaimana caranya. Az-zabhu itu caranya dengan memutus 4 hal. Al-hulqum, wal-mari, wal-wadajain. Al-hulqum tenggorokan, wal-mari kerongkongan. Jadi jalur udara untuk pernafasan dan jalur makanan yang ada di leher. Itu dua-duanya dipotong, kemudian ditambah lagi al-wadajain, 2 pembuluh darah. Dan setiap hewan pasti memiliki ini. Jika diputus 4 hal ini, maka itu yang disebut dengan az-zabah. Ini yang diutamakan secara syariat dalam penyembelihan, dan ini cara yang asal, cara dasar dalam menyembelih hewan-hewan dalam Islam, termasuk kambing, sapi, burung, ayam, maupun binatang-binatang yang lain, yang mengharuskan harus disembelih terlebih dahulu. Adapun ikan maka tidak, ya, karena bangkainya halal, jadi tidak perlu disembelih. Dan az-zabhu ini bisa digunakan juga untuk selain al-ghanam, selain kambing, selain sapi, apapun jenisnya, itu bisa dilakukan seperti ini. Jadi yang dipotong adalah 4 hal, tenggorokan, kerongkongan, dan 2 pembuluh darah di kanan dan kiri. Jadi yang penting itu sudah terputus, maka sudah dikatakan penyembelihan yang sah secara syar'i, sehingga dagingnya menjadi halal. Yang kedua adalah an-nahr. An-nahr ini cara khusus yang biasanya digunakan untuk menyembelih unta. Karena unta lehernya panjang, ini kepalanya, lehernya panjang sebelum badannya. Jadi an-nahr itu menusuk di al-labbah. Al-labbah adalah al-wahdah, yaitu ada lubang kecil, semacam lubang cekungan yang ada di paling bawah lehernya. Jadi paling bawah leher, misalkan ini lehernya, ini badannya, paling bawahnya itu, nah di sini, ditusuk di sini atau diiris di sini, itu disebut dengan an-nahr. Jadi bagian pangkal, ya, yang paling bawah itu baik dilakukan dengan cara berdiri, diikat kakinya, atau dengan menderum, dengan duduk. Ini bisa dilakukan dua-duanya, bisa dengan berdiri atau duduk. Yang ketiga adalah al-aqr. Ini juga salah satu bentuk penyembelihan yang diizinkan secara syariat untuk kondisi tertentu saja, kondisi khusus, yaitu hewan yang tidak mampu untuk disembelih dengan adzabhu awin nahar. Tidak bisa digunakan penyembelihan adzabah dan nahar, sehingga hewan tadi dilukai bijarhil hayawan fi ayyi juz'in min
badani, dilukai dari salah satu anggota tubuhnya, kakinya. Yang penting dia dilukai sampai nanti jatuh kemudian disembelih, atau kalau sudah mati ya sudah halal. Baik binatang tersebut al-wahsyul mubahu saiduhu, binatang liar yang boleh diburu, misalkan rusa, ya, karena tidak mungkin, susah ya menangkap dulu, jadi langsung dilukai dengan tombak atau dilemparkan pisau atau dengan alat apapun yang tajam yang melukai. Atau binatang ini wal mutawahhisyu minal hayawanatil musta'nasa, hewan yang aslinya jina, hewan-hewan jina, kambing misalkan atau sapi, tapi suatu saat dia menjadi buas, ya, mungkin karena lepas sehingga menjadi susah ditangkap, maka bisa dilakukan cara yang ketiga ini, al-aqr. Ketika sudah dilukai, jika binatang tadi masih hidup, maka wajib untuk dilakukan poin pertama dan kedua, cara pertama dan kedua, yaitu adzabhu atau an-nahar. Tapi kalau sudah mati ya sudah halal. Nah, walaupun hewan tersebut, misalkan kambing, tidak disembelih secara normal, karena memang kondisinya bukan kondisi biasa. Kambingnya sudah lari, atau kambingnya menjadi liar, begitu. Atau memang jenis-jenis kambing liar, kambing gunung, yang tidak bisa ditangkap dulu kemudian disembelih biasa. Itu pembahasan cara menyembelih dalam syariat Islam yang menjadikan dagingnya halal. Jika tidak dilakukan dengan cara-cara ini, maka menjadi haram. Walaupun nanti ada cara-cara lain ya, misalkan dengan berburu, itu semuanya kembalinya ke sini. Ya, kembalinya ke al-aqr, dilukai. Makanya ketika berburu misalkan tetapi tidak melukai, melempar sesuatu dengan pemukul yang menabrak kepalanya, misalkan dengan batu, tidak melukai, maka menjadi haram jika tidak segera disembelih sebelum meninggal dunia, sebelum mati. Nah, dan ini pembahasan yang bisa didapatkan di kitab-kitab fikih. Poin yang kedua yang perlu diketahui tentang daging ini, disyaratkan beberapa hal supaya penyembelihan sah. Tadi adalah caranya, cara penyembelihannya. Adapun sekarang ini maka syarat-syaratnya. Yang pertama, orang yang menyembelih adalah manusia yang baligh atau mumayyiz. Yang sudah baligh atau sudah mumayyiz, bisa niat. Baik dia muslim, dan orang yang menyembelih ini poin utamanya, orang muslim atau kitabi, ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Dari sini maka tidak sah, tidak boleh, tidak sah sesembelihan, sehingga dagingnya tidak boleh dimakan jika yang menyembelih adalah al-wathaniyin, para penyembah berhala. Tidak sah. Sembelihannya tidak boleh dimakan. Walladiniyin, orang-orang yang tidak beragama, ateisme. Orang-orang yang tidak beragama, al-mulhidin, yang menolak adanya Tuhan dan seterusnya, ya, tidak mengakui agama. Wal majus, wal murtadin, agama majusi, orang-orang yang murtad, wasairil kufari min ghairil kitabiyin, dan seluruh manusia yang tidak muslim dan tidak ahli kitab, bukan Yahudi dan bukan Nasrani, agama apapun yang ada di dunia ini, maka semuanya tidak sah sembelihannya. Kalau tidak sah, maka tidak boleh dimakan hewan atau daging sembelihan tersebut. Ini syarat yang pertama. Harus baligh atau mumayyiz dan muslim au kitabi. Poin yang kedua, syaratnya adalah disembelih dengan bi'alatin haddah, dengan alat yang tajam, yang bisa memotong dan mengiris dengan bagian yang tajam tersebut. Baik dia terbuat dari besi atau selainnya. Jadi tidak mesti harus dengan besi. Bahkan jika dengan besi tapi tidak memotong, tidak mengiris bagian yang tajam tadi, tidak bisa mengiris, maka bukan alat yang bisa dijadikan menyembelih. Dengan syarat ini memotong sampai alat baik hadid, besi, atau mungkin ada keramik atau yang lainnya, bahkan plastik pun jika ada yang tajam dan bisa mengalirkan darah, maka itu bisa digunakan untuk menyembelih. Kecuali ada dua hal yang tidak bisa digunakan untuk menyembelih, alatnya maksudnya ini, yaitu as-sin wa dhufr, gigi dan kuku, ini tidak boleh.
Jadi gigi dan kuku tidak bisa digunakan untuk menyembelih. Misalkan giginya binatang apa gitu ya, tajam, tidak boleh. Atau kuku misalkan dicekik gitu, dipotong. Misalkan burung, nah, gini kan, maka seandainya mati pun tidak halal dan itu tidak dianggap sebagai sembelihan yang syar'i. Dan ada beberapa bentuk proses kematian hewan yang disebutkan dalam Al-Quran dan itu tidak boleh dimakan. Di antaranya adalah al-munkhaniqatu fala tahillu al-munkhaniqah. Maka tidak dihalalkan hewan yang munkhaniqah, yang tercekik, bi fi'liha au bi fi'li ghairiha, baik karena perbuatannya sendiri. Dia sendiri yang mencekik, misalkan dia menjepitkan kepalanya, ada hewan yang mungkin karena berputar-putar akhirnya terjepit di batu sehingga tercekik lalu mati. Atau bi fi'li ghairiha, ada perbuatan yang lain, ada manusia yang mencekiknya, mengikat sampai kencang, sampai mati. Maka itu haram, tidak dihalalkan darahnya. Walal mauqudha. Al-mauqudha adalah hewan yang hilang nyawanya karena dipukul. Karena ada proses pemukulan, baik dengan batu, atau ini hajar, batu, atau hirawah, yaitu tongkat yang besar, atau selainnya. Apapun yang menyebabkan terpukul, maka itu disebut dengan al-mauqudha. Al-mauqudha, dan itu dagingnya tidak halal. Walal mutaraddiyah, dan juga binatang yang mutaraddiyah. Mutaraddiyah adalah hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi atau terjatuh ke dalam lubang. Terjatuh ke dalam lubang sehingga hewan tersebut mati. Atau an-natiha. An-natiha itu hewan yang mati karena tanduk, saling menanduk. Allati tamutu bin nathi. Wala ma akala sabu', dan hewan yang dimakan binatang buas, wa huwa maftarasahu syai'un minas siba, hewan yang dimangsa oleh binatang buas, atau baik hewan tersebut misalkan serigala, singa, atau yang lainnya, atau burung yang jariha, burung yang pemakan daging. Dengan syarat itu hewan-hewan tadi ghairul mu'allama, bukan burung terlatih yang diutus, yang dikirim untuk berburu. Jika ini semuanya, maka dagingnya haram. Ini aturan dasar dalam penyembelihan. Dalam ayat, ya, dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah disebutkan al-mutaraddiyatu wan natiha. Al-mutaraddiyah adalah hewan yang jatuh dari tempat tinggi, dari tebing misalkan, atau dari bangunan yang tinggi sehingga jatuh, mati, maka haram, menjadi bangkai. An-natiha juga sama, hewan yang tertanduk, saling menanduk, lalu ada satu yang mati, maka ini juga bangkai juga. Kecuali kalau binatang-binatang tadi yang sudah disebutkan tadi, al-mutaraddiyatu wan natiha, sudah tertanduk, belum mati, tapi masih ada kehidupan hayatun mustaqirrah. Dan ini harus bisa dipastikan, ya, hayatun mustaqirrah, bukan kehidupan gerakan yang menuju kematian, ya, sisa-sisa hidup. Bukan, tapi hayatun mustaqirrah dalam artian ini gerakan hewan yang masih hidup. Karena ada gerakan hewan ketika proses mati, dan itu seandainya disembelih saat itu tidak halal. Yang halal adalah ketika masih ada sisa-sisa gerak hewan-hewan tadi, ya, dalam kondisi yang mutaraddiyah wan natihatu wa ma akala sabu, dimakan hewan buas misalkan, tapi masih ada kehidupan. Walaupun nanti lama-lama mati juga kehabisan darah misalkan, maka jika sempat disembelih boleh dimakan dengan catatan ini, hayatun mustaqirrah. Hayatun mustaqirrah. Yang ketiga syaratnya adalah, dan ini diperselisihkan oleh para ulama, disebutkan nomor 3, syaratnya adalah menyebut dzikrusmullahi azza wa jalla inda tadkiyah, menyebut nama Allah, mengatakan bismillah ketika menyembelih. Menurut pendapat fikih yang mengatakan disyaratkan begitu. Nah, tidak cukup bagi pendapat ini menggunakan suara rekaman, ya, alat yang memunculkan suara rekaman menyebut bismillah, tapi rekaman. Kecuali kalau, ya, seperti ini, ya, kecuali dalam satu kondisi bagi yang mengatakan wajib, syarat, kecuali kalau meninggalkan bismillah tadi karena lupa, maka sembelihannya tetap halal. Tapi kalau sengaja menggunakan alat rekaman yang mengeluarkan suara bismillah rekaman begitu,
maka sembelihannya tidak sah menurut pendapat yang mengatakan disyaratkan bismillah. Nah, dan kitab ini menggunakan pendapat tersebut. Poin ketiga yang perlu kita pahami adalah dalam penyembelihan ada beberapa adab etika yang berkaitan dengan sembelihan yang diajarkan oleh syariat Islam. Dan ini fungsinya adalah untuk menimbulkan kasih sayang dan lemah lembut terhadap hewan sebelum disembelih. Jadi, konsepnya seperti ini. Sikap lemah lembut, kasihan gitu sama hewan yang hendak disembelih. Sebelum disembelih, ketika disembelih, dan ba'da dzabhi, setelah disembelih. Ada adab-adabnya. Misalnya, tidak mengasah alat sembelihan di depan binatang yang mau disembelih. Kambing misalkan sudah siap mau disembelih, lalu bawa pisau diasah di depannya. Itu dilarang dalam syariat. Bukan karena menyebabkan dagingnya bangkai menjadi haram, bukan, tetapi dalam konteks adab. Yang kedua, misalnya tidak boleh menyembelih binatang sementara ada binatang yang lain menyaksikan proses penyembelihan tersebut. Ya, ada hewan disembelih sapi, yang lainnya melihat teman-temannya. Ini tidak diperbolehkan. Berikutnya adalah tidak menyembelih dengan alat yang belum tajam, walaupun itu pisau, walaupun itu pedang, tetapi alat yang tidak tajam tidak diperbolehkan. Wala tu'adzabu adzabiha, tidak boleh menyiksa binatang yang disembelih, disiksa dulu ya, diseret misalkan, atau diinjak-injak, tidak diperbolehkan. Kemudian juga tidak boleh dipotong bagian dari binatang sebelum disembelih. Potong dulu. Atau proses penyembelihan belum selesai, masih proses ini, sudah dipotong ekornya misalkan, atau telinganya, atau yang lainnya. Dan tidak boleh ketika pengulitan dimasukkan langsung ya, proses masih hidup gitu, atau masih proses penyembelihan langsung dimasukkan ke dalam air yang panas. Ini disebutkan dalam Mausu'ah demikian. Ya wallahu alam, ini sepertinya masih proses kematian, belum selesai sempurna. Ruhnya masih ada sebagiannya masih ada di tubuh binatang tersebut, tapi sudah langsung dimasukkan ke air panas untuk dicabuti bulunya atau dikuliti. Jadi ini semuanya harus illa ba'da ta'akkudi min zuhuqir ruh. Ini bisa dilakukan ya, menguliti, kemudian yantifu sya'r, yantifu ar-rish, bulu, baik bulu ar-rish ini untuk burung atau ayam, hewan-hewan unggas. Atau misalkan hewan-hewan yang lain, tidak boleh kecuali setelah yakin at-ta'akkudi min zuhuqir ruh. Setelah yakin nyawanya sudah hilang, sudah mati, sudah nggak ada nyawanya, itu baru bisa. Walaupun masih ada gerak-gerak misalkan, tapi ketika sudah dipastikan sudah tidak ada nyawa lagi, barulah bisa dilakukan hal-hal tersebut. Poin yang keempat, hewan yang ingin disembelih ini harus dipastikan terbebas dari penyakit-penyakit yang menular, penyakit-penyakit yang membahayakan pengkonsumsinya, yang menyebabkan dagingnya memadaratkan orang yang memakannya. Harus dipastikan bersih dari itu. Terutama daging-daging yang diimpor tadi, harus dipastikan tidak ada zat-zat yang dipasang di dagingnya, atau memang hewan tersebut sudah berpenyakit dan bisa membahayakan orang yang memakannya. Ini terutama binatang-binatang yang dijual bebas di pasaran ya, atau yang diimpor. Yang kelima adalah hukum asalnya. Jadi cara utama, cara yang dasar dalam penyembelihan syariat adalah langsung ya, disembelih begitu, tidak perlu dibuat tidak sadar dulu, karena sebagian metode yang dilakukan sekarang terutama di negara-negara barat, di Eropa atau negara-negara non-muslim secara umum, itu disetrum dulu. Jadi dibuat tidak sadar, alasan mereka salah satunya adalah supaya lebih menyayangi hewan gitu, tidak tersiksa binatangnya, atau karena sebab yang lain. Jadi disetrum atau dipukul kepalanya, nah baru kemudian setelah itu disembelih, dipotong. Hukum asalnya memang tidak perlu seperti itu, karena cara penyembelihan Islam, jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya,
dan adab-adabnya itu yang sudah paling terbaik dalam menyikapi hewan, ya, dalam kasih sayang terhadap binatang. Jadi Islam itu yang paling sempurna. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, gitu. Allah Azza wa Jalla tidaklah mengutus Nabi Muhammad kecuali rahmah lil alamin, untuk semuanya. Untuk manusia, binatang, bahkan tumbuhan, tanah, batu, alam semesta, semuanya. Jangankan muslim sama non-muslim, ini semuanya termasuk. Jadi sebenarnya jika dilakukan cara syariat Islam, memperhatikan adab-adabnya, itu sudah cara paling maksimal dalam rahmah bil hayawan. Dan cara yang terbaik dalam menyembelih. Tidak menyakiti, yang paling sedikit sakitnya. Tetapi biasanya ada tempat-tempat rumah penyembelihan hewan atau pabrik-pabrik penyembelihan hewan yang dilakukan penyembelihannya dengan skala besar. Jadi digunakan cara-cara seperti tadi, disetrum dulu. Nah, ketika dilakukan penyetruman, maka harus diperhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama adalah, poin pertama, alif ini, poin utamanya, cara penyembelihannya benar. Karena hewan yang disembelih, jadi di sebagian tempat itu bukan disetrum sampai mati, tapi disetrum dulu sampai hilang kesadarannya, baru kemudian disembelih. Ketika sudah tidak memberontak lagi, tidak banyak bergerak, barulah disembelih dengan sembelihan syar'i. Jadi syaratnya jangan sampai mati. Nah, ketika terpenuhi syarat-syarat ini dan syarat-syarat teknis yang menyebabkan jangan dulu mati sebelum disembelih. Hewan tersebut intinya bisa halal, mau disetrum dulu. Yang penting jangan mati dulu, adamul mauti, tidak mati sebelum disembelih. Dan para ahli di bidang ini di masa sekarang menyebutkan beberapa aturan berikut. Ini khusus untuk penyetruman hewan. Yang pertama adalah, ini teknis ya, aturan-aturan teknis. Saya juga kurang begitu paham karena saya tidak paham dunia elektrik, dunia kelistrikan. Yang pertama disebutkan di ensiklopedia ini. Jadi ada dua kutub, ada dua sisi listrik yang dipasang di as-sudghaini, pelipis, atau fil ittijahil jabhi al-qudhali. Ini salah satu bagian dari binatang. Ya, fronto occipital dipasang di situ, bukan di sembarang tempatnya. Misalkan di kakinya atau di perutnya, itu setrumannya diletakkan di tempat sini. Yang kedua, tegangannya berkisar antara 100 sampai 400 voltase. Ini ukuran setrumannya. Yang ketiga, intensitas arus yang masuk itu berkisar antara 0,75 sampai 1,0 ampere. Ini untuk kambing. Adapun untuk sapi, maka intensitas arusnya sekitar 2 sampai 2,5 ampere. Ini teknisnya, aturan teknis. Supaya intinya apa? Intinya jangan sampai binatang tersebut mati setelah disetrum. Jadi jangan matinya karena disetrum, karena listrik. Yang keempat, pengaliran arus listrik tersebut di rentang waktu yang berkisar antara 3 sampai 6 detik. Jadi bukan lama ya, tidak lama sampai kejang-kejang begitu sampai mati. Nah, poin yang kedua, tidak boleh menyetrum binatang-binatang yang ingin disembelih dengan menggunakan musaddas dzil ibrah al-waqidah, dengan pistol yang memiliki ujung jarum yang bisa melukai ya. Al-waqidah, mauqudah, yang bisa memukulnya, menabrak. Jadi bukan menggunakan pistol pemukul yang menyebabkan mati, dipukul begitu, terpukul, dihantam keras, atau dengan kapak, atau dengan palu, yang bisa menyebabkan mati karena itu. Dan juga bukan ditiup, ini saya juga tidak paham ini maksudnya bagaimana. Ada ditiup dengan metode orang-orang Inggris. Allah alamnya mungkin bisa dicari. Jadi menyembelih dengan cara peniupan metode Inggris. Saya belum menemukan ini penjelasannya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyetrum hewan-hewan unggas. Ad-dawajin itu unggas seperti ayam misalkan, bebek, angsa, itu tidak bisa disetrum dulu dengan sengatan listrik. Karena berdasarkan tajrubah, berdasarkan pengalaman,
sudah di lab gitu, sudah dicoba, terbukti binatang unggas yang disetrum itu kebanyakannya mati langsung sebelum disembelih, sudah mati duluan. Dari situ maka ketika matinya karena setruman, berarti belum melalui proses penyembelihan, maka menjadi haram. Poin berikutnya, tidak diperbolehkan atau dalam bahasanya ini la yahrum, tidak diharamkan hewan yang disembelih setelah disetrum. Ya, tidak haram, maksudnya boleh, halal. Dengan menggunakan mazijun tsani aksid al-karbon, dengan menggunakan campuran karbon dioksida. Tsani aksid karbon ini CO2, maksudnya karbon dioksida, yang dicampur bersama udara atau oksigen dengan menggunakan ini, disetrum dengan menggunakan bahan-bahan seperti ini, atau oksigen atau dengan menggunakan pistol yang memiliki kepala berbentuk bola. Kata kuncinya di sini, la tuaddi ila mautihi qabla tadkiyati. Dengan cara apapun selama binatang tersebut masih hidup, tidak mati sebelum disembelih, maka dagingnya masih tetap halal. Nah, ini beberapa gambar yang menggunakan alat-alat penyetruman atau pemukulan seperti tadi. Tidak sampai membuat mati. Yang keenam, aturan dalam daging impor, wajib bagi kaum muslimin yang tinggal di negara-negara non-muslim, kaum muslimin yang tinggal di negara-negara non-muslim, untuk berjuang supaya bisa melakukan cara-cara yang sesuai dengan undang-undang aturan di negara tersebut. Untuk apa? Untuk mendapatkan izin menyembelih dengan cara islami, tanpa penyetruman seperti tadi, penghilang kesadaran, tanpa menggunakan cara seperti ini. Nah, jadi misalkan karena ada beberapa aturan di negara-negara non-muslim, harus ya, tidak boleh bagi kaum muslimin atau siapapun langsung menyembelih dengan pisau seperti itu, nggak boleh. Maka caranya mereka harus berjuang melalui jalur undang-undang, ya, melalui hukum, melalui jalur hukum supaya mendapatkan izin negara non-muslim untuk melakukan penyembelihan cara Islam tanpa tadwih, tanpa penyetruman. Yang ketujuh, boleh bagi kaum muslimin yang berkunjung, yang berziarah, berkunjung, jalan-jalan, wisata ke negara-negara non-muslim, atau yang tinggal di sana, mereka memang penduduk di sana, boleh untuk memakan sembelihan ahlul kitab, untuk binatang-binatang yang diperbolehkan secara syariat, dengan memastikan tidak bercampur dengan hal-hal yang diharamkan. Jadi harus dipastikan, jangan sampai bercampur dengan daging-daging yang diharamkan. Misalkan jual daging sapi tapi penempatannya dicampur, digabung dengan daging babi, maka ini berbahaya ya. Harus diperhatikan bagi orang yang berkunjung ke negara non-muslim atau memang tinggal di sana, karena ada kemungkinan warga asli non-muslim kemudian masuk Islam, sehingga warga negaranya masih di situ. Keluarga negaranya masih di situ. Maka harus dipastikan ini, maka boleh memakan. Tapi kalau dipastikan bahwa itu tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka jangan dimakan. Walaupun itu binatang yang diperbolehkan dimakan dalam syariat. Poin ke-8, hukum asal penyembelihan hewan unggas adalah biyadil muzaki, langsung di tangan orang yang menyembelih. Tetapi ini hukum unggas ya, khusus untuk binatang unggas, ayam atau semisalnya. Tapi tidak mengapa menggunakan alat-alat mekanik dalam menyembelih unggas, selama syarat-syarat penyembelihan syar'i yang disebutkan di bab-bab tadi, syarat-syaratnya di paragraf kedua sudah terpenuhi. Yang penting syaratnya terpenuhi, walaupun dengan menggunakan alat mekanik, semi-semi robot begitu, maka tidak mengapa. Adapun pembacaan tasmiyah, pembacaan basmalah, maka bisa dibaca untuk setiap kelompok, setiap sesi gitu. Sekalian misalkan langsung menyembelih sekali jalan mesinnya, alatnya 50 misalkan, maka cukup bisa dibaca satu kali saja di awal. Kemudian prosesnya nyambung terus. Kalau sudah terputus, misalkan istirahat dulu, atau dibersihkan dulu, atau sudah selesai, maka ketika terputus diulangi lagi membaca
basmalah. Bismillahnya diulangi lagi. Tapi selama masih bersambung terus, cukup dibaca sekali saja. Ini jika menggunakan alat. Poin ke-9, apabila impor daging dari negara yang mayoritas penduduknya ahlul kitab dan binatang-binatang di sana disembelih di tempat-tempat penyembelihan modern, tapi masih memperhatikan syarat-syarat penyembelihan syariat yang disebutkan di pembahasan tadi, maka itu adalah daging yang halal. Dengan cara tadi, penduduknya ahlul kitab dan memperhatikan syarat-syarat penyembelihan syar'i. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-5, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, adalah halal bagi kalian, wahai umat Islam, kalian umat Muslim. Daging yang diimpor, daging yang disembelih dari negara yang mayoritas penduduknya ghalib, mayoritas penduduknya bukan ahlul kitab, maka daging tersebut haram. Negara-negara yang mayoritas bukan ahlul kitab, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Karena apa? Li ghalabati dzan, karena ada kemungkinan kuat, ada kemungkinan besar hilangnya nyawa, tercabutnya nyawa dari binatang tersebut dilakukan oleh orang yang tidak halal sembelihannya. Walaupun ada kemungkinan, misalkan bisa saja yang menyembelih tadi ternyata yang melalui proses, yang melakukan proses penyembelihan orang ahlul kitab, orang Yahudi atau Nasrani. Tapi karena mayoritas penduduknya bukan ahlul kitab, maka sulit untuk bisa mengetahui bahwa ini bukan disembelih ahlul kitab. Sulit untuk mengetahui bahwa ini disembelih oleh ahlul kitab. Jadi untuk memastikan ini sulit, karena itu maka lebih dikedepankan sikap kehati-hatian jika suatu negara mayoritas penduduknya bukan ahlul kitab. Jadi dikatakan haram. Selama tidak dapat dipastikan, ya. Kalau sudah dipastikan, oh ini walaupun negara non ahlul kitab, negara non muslim dan bukan ahlul kitab, tapi kita bisa memastikan dengan pengakuan atau kita sendiri yang mengunjungi atau cara-cara tertentu, kita mendapatkan informasi bahwa yang melakukan penyembelihan adalah orang yang bisa dimakan sembelihannya, misalkan muslim, ternyata dari negara non ahlul kitab, tapi muslim, ada muslim di situ yang menyembelih, nah, berarti halal kalau dipastikan begitu. Jim, daging yang diimpor dari negara-negara yang disebutkan di poin ba, yaitu negara yang kebanyakan penduduknya bukan ahlul kitab, jika disembelih, daging tadi, jika disembelih dengan penyembelihan syar'i, tapi tahta isyrafi hayatin islamiyah, di bawah pemantauan, di bawah pengawasan lembaga Islam yang bisa dipercaya, dan penyembelihnya ahli kitab atau orang muslim, maka dagingnya halal. Jadi dipastikan dulu kalau negara non muslim, non ahli kitab, harus penyembelihannya syariat dan tahta isyrafi hayatin. Karena kadang pengakuan saja, ya, untuk marketingnya, untuk sebagai simbol, dikasih tahu bahwa ini halal tulisannya, tapi tidak ada pemantauan, pengawasan dari lembaga muslim yang terjun di produk tersebut, maka susah untuk memastikan bahwa itu halal. Nah, kemudian juga dipastikan penyembelihnya muslim atau ahli kitab. Tapi kalau tidak ada informasi, maka diharamkan sebagai bentuk kehati-hatian. Poin berikutnya, dan ini yang terakhir, seputar daging impor. Daging yang diimpor dari negara luar, jika itu sembelihan ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, dan tidak diketahui bahwa mereka menggunakan listrik, ya, untuk membunuh binatang atau semisalnya, jika tidak kita pastikan, ya, jadi kita tidak yakin bahwa itu dibunuh dengan cara disetrum sampai mati, maka boleh dimakan.
Tapi kalau kita tahu bahwa mereka menggunakan setruman ini sampai mati, maka nggak boleh dimakan. Atau kita tahu bahwa mereka mencekiknya dengan cara apapun, dengan udara, misalkan di ruangan hampa udara, atau diikat atau sebagainya, sampai mati, maka tidak boleh dimakan. Karena itu menjadi bangkai. Dan jika yang melakukan proses penyembelihan itu bukan Muslim dan bukan ahlul kitab, misalnya asyuyu'iyyin, orang-orang non-muslimnya, intinya orang-orang non-muslim, orang-orang ateis atau orang-orang musyrik Arab yang menyembelih, yang menyembah berhala atau patung. Dan orang-orang yang seperti ini, intinya selama bukan ahlul kitab, maka tidak diperbolehkan sembelihannya, walaupun mereka menggunakan cara-cara yang sesuai dengan syariat, terpenuhi dengan syarat-syarat syariat. Karena sembelihan bukan ahlul kitab tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin, sebagaimana ayat dalam surat Al-Maidah tadi. Sumber penjelasan ini ada dua sumber. Yang pertama Fatwa Lajnah Daimah dan Majma' Fiqih Islami yang menginduk ke Munadzamah Al-Mu'tamar Al-Islami. Nah, Syuyu'i tadi adalah komunis ya, nama lain komunis, sosialis komunis.